Kalau mereka bicara kepada ibunya, ibunya akan menyampaikan kepada anaknya. Ya, ini tentang perkawinan di Kana. Di mana perkawinan di Kana itu Yesus diundang, para muridnya juga diundang, dan di dalam perkawinan itu juga ada Bunda Maria. Nah, Bapak Gilbert bicara soal kepengantaraan Bunda Maria. Dalam video itu dikatakan bahwa karena keluarga yang bermasalah itulah, maka Yesus membuat mujizat. Seolah-olah mau mengatakan bahwa bukan karena Maria. Nah, saudara-saudara, ini ada di dalam Injil Yohanes. Dan sekali lagi, membaca kitab suci, teristimewa Injil Yohanes, tidak bisa kita baca lurus-lurus begitu saja. Karena Yohanes, bahasa Injil Yohanes ya, itu dalam. Tidak sekedar apa yang kita lihat atau apa yang kita baca, tetapi Yohanes mau mengajak kita untuk menyelam lebih dalam. Karena itu, teks kitab suci Yohanes harus dilihat dalam terang iman. Dan karena itulah, mesti memperhatikan konteksnya. Mesti memperhatikan juga semua yang berkaitan dengan penulisan kitab suci itu. Nah, sekarang saya kasih konteks penulisan Injil Yohanes. Perhatikan, di awal abad pertama itu, orang-orang Kristen sebagian itu tidak mengakui keabsahan perjanjian lama. Perhatikan itu. Di awal abad pertama itu, beberapa orang Kristen tidak mau mengakui keabsahan perjanjian lama. Kalau begitu, mereka tidak mau tahu dengan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Karena bagi mereka, perjanjian baru sudah ada, walaupun belum dalam bentuk buku. Karena yang menjadi pusat perjanjian baru adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalian bisa perhatikan ini dalam kisah para rasul. Kisah para rasul 15 itu akan menunjukkan kepada kita bahwa Rasul Yakobus sangat mempertahankan ini, kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi konteksnya, ada orang yang tidak mau berhubungan lagi, dalam tanda kutip, dengan perjanjian lama, sehingga Yohanes menuliskan Injilnya. Teristimewa peristiwa perkawinan di Kana itu. Apa maksudnya? Pertama-tama orang harus memahami bahwa perkawinan di dalam perjanjian lama itu simbol atau tanda atau bahkan lambang cinta kasih Allah kepada umatnya. Kalian bisa lihat ini dalam Hosea 2 atau di dalam Yesaya 62. Perkawinan itu lambang cinta kasih Allah kepada umatnya. Orang-orang perjanjian lama mendambakan cinta kasih Allah itu terwujud di masa yang akan datang. Sekali lagi bisa lihat di dalam Hosea maupun Yesaya. Balik lagi, Yohanes mau menunjukkan bahwa ada korelasi, ada hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ia menjelaskan itu dengan peristiwa perkawinan di Kana ini, di mana ada Yesus, ada murid-muridnya, ada juga di sana Bunda Maria. Nah, coba kita masuk lebih dekat dengan Injilnya. Perhatikan situasi yang ada adalah pesta itu mengalami kekurangan anggur. Maria menyadari betul akan hal ini. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Bunda Maria. Mereka kehabisan anggur. Nah, inilah dambaan umat perjanjian lama akan cinta kasih Allah yang akan terwujud. Di mana Bunda Maria mewakili umat perjanjian lama menyebutkan bahwa cinta kasih Allah itu harus dinyatakan. Dengan mengatakan itu, Bunda Maria meminta Yesus untuk mewujudkan apa yang didambakan umat perjanjian lama, yaitu cinta kasih Allah yang nyata. Perhatikan, Yesus adalah perjanjian baru itu sendiri. Jadi dengan membawa masalah kehabisan anggur kepada Yesus, itu berarti Maria membawa serta kerinduan umat perjanjian lama untuk diwujudkan oleh sang perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lakukan saja apa yang dikatakan olehnya, oleh Yesus. Ya, itu kata-kata Bunda Maria. Jadi, Bunda Maria tidak hanya sekedar seperti yang kita lihat di depan, mengetahui persoalan yang terjadi dan membawanya kepada Yesus putranya, tetapi dengan itu dia memenuhi kerinduan umat perjanjian lama. Jadi, kalau orang melakukan apa yang dikatakan Yesus, mengisi air pada tempayan-tempayan,
Itu berarti mereka bersiap untuk masuk ke dalam perjanjian baru. Kita mengerti sekarang, kalau Yesus membuat mujizat itu adalah antisipasi akan hal-hal baru yang akan terjadi oleh karena Yesus, terutama wafat dan kebangkitannya. Artinya, kita menjawab persoalan pertama, ada hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini Yohanes tujukan kepada orang-orang yang tidak mau menerima perjanjian lama atau mengabaikan perjanjian lama. Ini senada dengan pembelaan Rasul Yakobus dalam Kisah Para Rasul, yaitu mengenai kesinambungan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Maka, kita tidak bisa melepaskan peran Maria di sini. Di satu sisi, kaum keluarga mengalami kekurangan pada pesta pernikahan itu, dan Maria menyadari itu. Lalu dia membawa itu kepada putranya. Tetapi di sisi lain yang lebih dalam daripada itu, Maria dalam tanda kutip menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan Yesus mengerjakan ini secara sempurna. Cinta kasih Allah yang dirindukan di dalam perjanjian lama menjadi terpenuhi di dalam perjanjian baru oleh karena wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau Bapak Gilbert menganggap Maria tidak membantu keluarga-keluarga yang hancur, nah, justru Maria bikin lebih dalam daripada itu. Tidak hanya membawa keluarga yang hancur kepada Tuhan, tetapi dia juga dalam tanda kutip membawa Tuhan kepada keluarga yang hancur. Shalom Alaikum.